Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah ayah atau ibu tiri punya kewajiban menafkahi anak tiri? Ayah atau ibu tiri wajib menafkahi anak tiri. Apakah wajib? Jangankan anak tiri, ya. Anak yang tidak ada ikatan saja, anak orang lain yang tidak ada ikatan. Kalau Anda berbuat baik, sungguh itu amalan yang sangat mulia. Ya. Ya nggak sih? Apalagi ini ada ikatan hukum. Jadi anak sambung itu kan ada ikatan hukum. Saya lebih suka menyebut anak sambung daripada anak tiri ya. Karena di Indonesia itu anak tiri, ya ayah tiri, ibu tiri itu image-nya kurang bagus. Ya, orang Sunda begini, kades ya dikulubku. Ibu tiri ya kan gitu, disiksa siaku ibu tiri kan. Jadi makanya dulu ada film Ratapan Anak Tiri ya kan gitu. Saya lebih suka menyebutnya anak sambung saja ya. Nah, kalau kita punya anak sambung berarti itu jadi anak kita secara hukum. Ya enggak? Ya secara hukum, karena menjadi mahram ya. Saya menikah. Nah, istri saya ini bawa anak perempuan. Ya enggak? Kalau saya menikahi ibunya dan saya sempat bergaul dengan ibunya, maka anaknya, anak bawaan istri saya itu jadi mahram untuk saya. Berarti pernikahan itu akan melahirkan hukum. Nah, kalau istri saya dia bawa anak, nah itu orang nyebutnya saya itu punya anak tiri. Ya. Dan anak tiri itu, saya katakan anak sambung itu adalah anak. Kenapa? Karena diikat oleh hukum. Kalau saya punya tetangga, ya, saya tidak menikahi ibunya, tapi anak itu anak yang baik, sama saya dibantu, saya dapat pahala nggak? Berpahala. Apalagi anak yang ada ikatan hukum. Jadi pertama saya bicara dulu bahwa berbuat baik kepada anak sambung sungguh itu amalan yang sangat mulia. Apakah itu sebuah kewajiban? Yang menjadi kewajiban ketika kita sudah ada ikatan hukum. Ya, saya menikah dengan wanita yang sudah punya anak. Ya enggak? Saya wajib menafkahi istri saya. Karena dia sudah jadi istri saya. Nah, istri saya ini bawa anak. Maka otomatis saya menjadi punya kewajiban menafkahi anak sambung saya. Karena saya menikahi ibunya. Itu kalau bicara secara hukum. Ya. Bicara secara amal soleh, sungguh kita melakukan satu amalan soleh. Nah, kalau Anda, ini yang bertanya ibu-ibu, Anda berbuat baik kepada anak sambung Anda, anak tiri Anda, bahkan Anda menafkahi anak tiri Anda, sungguh itu suatu amalan mulia. Begitu. Ya saya bilang anak yang tidak ada ikatan hukum saja, kalau Anda perlakukan dengan baik itu suatu amalan mulia, apalagi ini ada ikatan hukum. Makanya sayangilah anak sambung kita seperti anak kita sendiri. Didiklah seperti didik anak kita sendiri. Kenapa? Karena itu menjadi mahram kita. Kalau dia anak perempuan itu jadi mahram kita. Karena kita menikahi ibunya. Nah, jadi dengan demikian sama Anda juga ya. Kalau Anda menikah dengan laki-laki yang punya anak, nah Anda nikah nih dengan si bapak ini, maka kalau bapak ini punya anak laki, menjadi mahram untuk Anda. Ya nggak sih? Jadi mahram tuh si anak laki-laki tersebut. Kenapa? Ada konsekuensi-konsekuensi hukum. Yuk teman-teman sekalian, kita berusaha untuk beramal soleh kepada siapapun. Ya, apalagi kepada yang ada dalam ikatan hukum. Kalau sudah ada ikatan hukum, itu yang disebut dengan keluarga. Khairukum li ahli. Manusia yang paling baik adalah manusia yang baik terhadap keluarganya. Siapa keluarganya?
yaitu orang-orang yang ada dalam ikatan hukum yang tadi saya ceritakan. Kan kalau anak sambung, anak tiri itu ada dalam ikatan hukum keluarga gitu. Khairukum li ahli. Orang yang paling mulia dan paling baik adalah yang paling baik juga kepada keluarganya.